Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Akbar. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya akan mereview sebuah film, mana film tersebut berjudul Invictus, yang artinya tak terkalahkan. Film Invictus ini adalah sebuah film yang menggambarkan sekelumitnya perjuangan Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela, dalam memulai untuk menanamkan sebagai prinsip asas persamaan bagi warga kulit hitam dan kulit putih. Baiklah, langsung saja kita mereview filmnya. Dalam film Invictus ini, kita belajar banyak mengenai kepemimpinan melalui Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan, dalam perannya saat negara tersebut ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Rugby tahun 1995. Nelson Mandela sendiri memiliki garis besar karakteristik kepemimpinan, yaitu 1. Pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, dengarkan saran-saran dan nasihat dari setiap orang di sekitarnya. Hal ini dibuktikan ketika Nelson Mandela dihadapkan dengan masalah perbedaan di antara rakyatnya, dan ia menyadari bahwa peluang yang ada pada saat itu untuk mempersatukan bangsanya adalah hal yang tidak diduga oleh rekan-rekannya, yaitu olahraga rugby. Rekannya tersebut tidak sependapat dan memberikan Nelson Mandela sebuah saran. Walaupun Nelson Mandela telah bulat dan tetap bertekad pada keputusannya, tapi ia tetap mendengarkan dan menerima saran yang diberikan oleh rekannya. 2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Selama kepemimpinannya, Nelson Mandela menunjukkan karakter sebuah pemimpin sejati yang selalu memperhatikan apa dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Ia juga bahkan berlatih menghafal setiap nama pemain Springboks, berjumpa secara langsung oleh mereka dan memberikan motivasi dari Nelson Mandela. 3. Memiliki tanggung jawab yang seimbang. Dalam film ini diceritakan seorang Nelson Mandela yang memperhatikan secara detail keberlangsungan Piala Dunia Rugby yang dianggapnya sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga membuatnya cukup sibuk dan bahkan jatuh sakit. Namun ia tetap tak melupakan tugas-tugasnya sebagai Presiden Afrika Selatan. 4. Memiliki kemampuan meyakinkan orang lain, komunikasi yang baik, dan berpengaruh positif. Salah satu bagian film ini yang menceritakan tentang salah satu penjaga presiden mendeskripsikan kepada sang kapten Springboks bagaimana seorang Nelson Mandela itu. Ini merupakan salah satu bukti bagaimana cara Nelson Mandela memimpin dan menjadikan orang yang dipimpin sebagai teman. Nelson Mandela juga meyakinkan dan memberikan sebuah ekspresi melalui kata-katanya. 5. Pemimpin bersikap setia pada janjinya. Persatuanlah yang dijanjikan oleh Nelson Mandela. Kepribadiannya yang tangguh, mampu memaafkan masa lalu hingga tidak ada sedikit pun dendam. Sifat memaafkan yang luar biasa ini dari Nelson Mandela, meskipun politik alpetit atau yang menguntungkan kulit putih terdahulu, membuatnya dipenjara selama 27 tahun. Tidak ada hambatan bagi Nelson Mandela untuk memenuhi janjinya, bahkan egonya sekalipun. Intisari dari film ini adalah menggambarkan sosok Nelson Mandela yang karismatis dan seorang pemimpin besar yang penuh inspirasi. Dengan caranya sendiri dan dengan keteguhannya, sang pemimpin menjadikan olahraga sebagai salah satu alat untuk menghapus perbedaan dan menjadi seorang pemimpin yang sukses menciptakan sebuah kemenangan. Komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam kepemimpinan. Gaya persuaian yang berwibawa tetapi lembut memberikan suasana lebih nyaman bagi para pegawai di kantornya untuk bekerja sama. Tergambar dalam film tersebut tidak hanya menyampaikan kata-kata penuh makna, tetapi
untuk memutarkan maksud dan tujuan, juga mendengarkan kata-kata dari orang lain dan saran. Itu hal yang tidak kalah penting dalam komunikasi. Mandela mau mendengarkan orang lain, ingin mengenal setiap hal yang lebih dekat. Dalam kepemimpinannya tidaklah hanya pendapat sendiri atau mayoritas yang menjadi suara utama, melainkan setiap pandangan adalah berarti. Seorang pemimpin harus dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kepemimpinan, serta menentukan cara-cara untuk dapat memberikan inspirasi kepada orang lain, baik oleh diri sendiri atau melalui agen of change yang telah ia kenali.